regulasi saat ini sudah ada cukup saat dalam ini roadmap khusus untuk industri radio begitu? Belum ada, alhamdulillah masih sangat mendukung industri gitu ya. Bahkan kita di challenge sama teman-teman di Kominfo bahwa kalau sebuah radio kemudian dalam hitungan beberapa tahun tidak growth secara bisnis, itu akan dipertanyakan untuk izin perpanjangan frekuensinya. Karena dari pemerintah maunya juga industri radionya juga tumbuh. Jadi bukan cuma hanya punya license kemudian on air tapi bisnisnya nggak sehat, kan nggak bagus buat karyawannya. Jadi kita diberi challenge bahwa kalau tidak tumbuh kita dipertanyakan untuk perpanjangan frekuensi. Kalau tidak tumbuh, indikator apa yang mungkin diperhatikan? Dalam arti, oke, ini radionya bisa dikasih perpanjangan, memang tumbuh, memang sehat begitu? Ya, yang pasti secara keuangannya, P&L-nya, profit and loss-nya harus untung, cash flow-nya juga harus untung, kemudian buat kesejahteraan karyawannya juga itu juga harus terjadi pertumbuhan yang lebih baik lah. Oke, berbicara mengenai radio ini kan berhubungan erat dengan aspek advertising, perikanan. Sampai dengan saat ini kan sudah banyak nih Pak Adrian, media televisi, media digital lain memang tempat untuk menaruh iklan lebih banyak dibandingkan di radio. Apakah itu berpengaruh juga untuk periklanan khususnya untuk radio? Sampai saat ini sih masih bagus, bahkan masih growth ya. Terutama kalau di grup Nari sendiri kita dibandingin tahun lalu pun kita masih growth di atas industri. Karena buat saya yakin bahwa semua pengiklan juga sudah lebih jeli dan lebih pintar dalam memilih bahwa kalau di radio bentuk strateginya seperti apa. Karena masing-masing media punya karakter. Jadi kayak di radio itu kan sifatnya sangat lokal, tapi itu sangat personal. Beda dengan karakter mungkin media cetak ataupun media TV. Nah, karakter seperti itu sebenarnya menyebabkan bahwa kue iklannya tidak terganggu. Masing-masing itu sudah punya masing-masing. Itu yang tinggal bagaimana kita mensiasati bahwa kita bisnis kita radio, how to untuk approach dari sisi pendengarnya, sehingga pengiklan pun lebih efektif melalui radionya. Itu yang mesti kita pahami. Dengan sekian banyaknya radio yang ada di Indonesia saat ini, konsep seperti apa yang mungkin bisa membuat bisnis ini tetap langgeng nantinya? Sebenarnya sih saya yakin semua radio itu punya pendengar. Nggak ada satu radio pun yang tidak punya pendengar. Cuman tinggal mereka bisa membalance antara keinginan pendengar dengan keinginan pengiklan.